Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minal Waalaikumsalam aidin wal warahmatullahi faizin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf lahir dan Maaf lahir batin. batin. Ini sudah di reschedule kedua kalinya. Pertama kali ya. Mohon maaf ya. Kemarin saya tidak bisa ya waktunya sebelumnya. Ya, Bella sebagai host terima kasih ya sudah memfasilitasi pertemuan kuliah pada siang hari ini. Adik-adik apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik dok. Alhamdulillah baik dok. Baik dok. Sudah mulai Dok. salah bebas COVID ya. Ya, baik kita mulai ya. Bella lanjut slide. Ya, tadi udah diberikan nih filenya dari pukul 12. Mudah-mudahan udah ada beberapa yang sudah baca ya. Nah, walaupun tadi ada kuliah jam 1, baru selesai, lanjut lagi, ada pre-test, ada post-test, ini juga nanti ada post-test. Bosen nggak deh ini kuliah seperti ini? Bosan dok. Wah enggak dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia dok. Senang. Alhamdulillah dok. Ya, nggak butuh ya, nggak butuh modal banyak ya, tapi ganti ya jadi modal kuota ya. Kalau yang nggak pakai wifi ini berasa banget ya, kalau pakai kuota sekali pertemuan semua Alhamdulillah. udah menyita sekali ya. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan kuliah tentang batasan peresepan psikofarmaka bagi dokter umum. Jadi sebenarnya pengetahuan ini ditujukan kepada kalian yang akan menjadi dokter umum, juga yang akan menjadi dokter spesialis jiwa atau sebagai kepala puskesmas di daerahnya nanti ya. Kenapa mesti kalian ketahui? Karena ada bukan beberapa lagi sebetulnya, ada banyak ya obat-obatan psikofarmaka itu yang tidak dapat diberikan oleh kita, termasuk saya ya. Jadi sebagai pendahuluan dulu ya di sini bahwa dikatakan penyakit jiwa ini cenderung menunjukkan perbedaan klinis, perbedaan tampilan dari gejala pasien yang mengalami gangguan penyakit jiwa dengan respon terhadap obat-obatan psikoaktif. Jadi kalau kalian nih nanti kalau sudah koas berada di stase jiwa itu sudah pernah main-main ke rumah sakit jiwa di Kurungan Nyawa? Sudah dok. Sudah dok. Sudah ya? Oke, yang penelitian di sana Sudah mungkin pernah, sudah. Yang Dekat rumah dok. ya? Dekat rumah ya? Oh iya. Nanti calon ya, hati-hati ya. Saya pesankan kepada kalian nanti kalau bertugas koas di sana, itu ada beberapa pasien yang memang dilepas keluar karena sudah dianggap aman, jadi bisa berinteraksi dengan kita. Kalau keadaannya sedang stabil, dia akan bertingkah laku seperti orang normal, ya. Jadi nanti kalau kalian nih lagi istirahat di kantin makan bakso, terus ketemu dengan orang-orang yang juga makan bersama, ngobrol, kesannya seperti keluarga pasien, tapi perlu waspada ya, itu ada beberapa pasien yang memang dikeluarkan ya. Jadi memang kalau nanti nggak terlalu hafal dengan pasien-pasien di sana, itu kalian juga berinteraksi ya. Nah, kadang-kadang tuh mereka suka ngomongnya tuh tinggi ya. Tinggi itu dalam arti suka apa ya, suka sombong gitu ya.
suka merendahkan orang gitu. Nah, hati-hati ya. Ya sebenarnya sih nggak perlu juga dijauhi kalau sebatas hanya interaksi sosial berupa apa ya, ngobrol biasa aja ya. Tapi kalau sudah yang perilakunya eh, apa, mengamuk atau teriak atau malah menyakiti orang lain, itu yang perlu dijauhi ya. Oke, slide Bella. Ini kenapa pada keluar masuk ya? Dandi keluar, Maya keluar, salah masuk kelas itu. Mungkin jaringan, Dok. Oh gitu ya. Oke. Iya sinyal. Ya ya. Biasanya Lanjut ya. keluar sendiri, Dok. Ya, jadi kalau kita memberikan pengobatan namun terdapat kesalahan ya, kita perlu aware terhadap pasien-pasien dan obat-obat yang kita berikan. Ya, apalagi penggunaan obat farmaka ini penggunaannya bukan hanya 3 hari seperti simptomatis atau seperti pemberian antibiotik yang 7 sampai 10 hari ya. Jadi kita perlu melihat respon dari pasien, kemudian efek penggunaan obat jangka panjang ya, sehingga itu perlu kita data. Kita perlu administrasi berupa catatan medis kita seperti apa, sejauh mana pengobatan, keberhasilannya, dan respon terhadap obat yang kita berikan. Lanjut, slide, Bel. Nah, sebenarnya ini ada SKDI yang terbaru, hanya belum disahkan saja. Tapi ini saya masih pakai yang 2012, bahwa penulisan resep yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, ini merupakan kompetensi dokter umum dengan level kompetensi 4A, ya, di mana kalian wajib harus bisa, ya, dimanapun kalian berada. Kemudian hal ini juga diujikan dalam 12 station itu, nanti kalian diberikan lembar kuning, di mana lembar kuning itu sebagai bukti penulisan resep kalian itu dinilai benar atau tidak, dan itu akan dikembalikan ke PNUK MPPD. Ya, sehingga kalau dulu itu lembar kuningnya nggak ada, jadi penguji beberapa ada yang membantu dari peresepan itu. Tapi kalau sekarang, kalau sudah menulis resepnya salah, baik dari konten obatnya, dosisnya, signaturanya, dan waktu pemberiannya salah, kita nggak bisa bantu, penguji nggak bisa bantu. Jadi apa adanya. Ya, jadi perlu perhatian ekstra untuk kalian bahwa dalam penulisan resep obat itu harus sempurna. Ya, slide. Ya, jadi karena ini psikofarmaka dan kita juga sudah punya formularium nasional, ya. Jadi acuannya kita menulis obat itu berdasarkan Fornas. Fornas itu dikeluarkan oleh Kemenkes. Kemudian diturunkan lagi di daerah, baik di rumah sakit, kota, kabupaten, atau puskesmas. Ya, sehingga nanti kalau kalian bertugas sebagai kepala puskesmas atau dokter yang bekerja di rumah sakit, kalian harus betul-betul menguasai formularium nasional. Ya, kalau memang tidak ada formularium di rumah sakitnya, acuannya adalah Fornas, formularium nasional. Kemudian, nah ada kalian juga dapat menjalankan tugas profesi ya. Dengan bijak ini kenapa? Karena beberapa obat ini ada obat-obat yang menimbulkan efek yang kurang baik ya ke pasien ya, sehingga harus bijak pemberiannya. Atau ada beberapa obat juga yang disalahgunakan, sehingga ada beberapa pasien yang minta kita
untuk meresepkan obat yang mereka minta. Misalnya, ada pasien yang tidak bisa tidur, kemudian datang ke kita dengan meminta obat yang memang sering dia gunakan seperti Zipras, Alprazolam ya, itu dia minta hati-hati ya. Kita nggak boleh memberikan begitu aja, betul-betul atas indikasi. Karena pemberian obat-obat aktif ini, psikofarmaka ini akan dilaporkan ke dinas kesehatan setempat, baik kota atau provinsi ya. Sehingga nanti kalau dilihat bahwa peresepan keluar dan diterima oleh apotek itu banyak nama kita, nanti akan ada audit sendiri ya ke dokter tersebut ya, sehingga hati-hati ya. Slide Bel. Ya, ini masih dari SKDI ya. Ada 7 area yang perlu dikuasai. Slide Bel. Ya, jadi apa saja ya, balik lagi kalau diingetin itu ada tepatnya, ada tepat indikasi, lagi-lagi ya. Jadi nggak boleh kalau misalnya dia nggak butuh banget, misalnya tadi Zipras ya, Alprazolam, nggak boleh ya. Tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, harus tahu nih sediaan-sediaan. Aduh, punten ya, sebentar ya. Angkat sebentar boleh ya, Dek? Halo, Assalamualaikum. Lagi kuliah, Google Meet di rumah, lagi kuliah sebentar. Lagi ngasih kuliah lewat Google Meet. Iya, di rumah. Nah, nggak punya. Iya, nggak ada. Ya, jadi harus tepat dosis, tepat indikasi, obat, dosis, frekuensi tahu ya berapa kalinya. Jadi jangan obat yang pemberiannya 2 kali, tapi kita tulisnya 3 kali, ya. Lagi-lagi saya ingetin, itu kalau habis koas dari eh, apa ya, puskes tuh biasanya balik lagi tuh nulis obat itu nggak berdasarkan evidence base ya, berdasarkan kebiasaan yang ada di tempat puskes atau yang dia kelilingin itu ya. Seperti contohnya pemberian ciprofloxacin antibiotik yang pemberiannya per 12 jam sehingga 1 hari itu 2 kali, diberikan ditulisnya 3 kali 1 ya. Jadi hati-hati begitu ditanya ini kenapa deh pemberiannya 3 kali 1, dasarnya apa? Dari puskes ini seperti ini dok penulisannya. Ya gitu ya jawabannya ya. Apapun itu harus tahu ya. Obat itu waktu paruhnya berapa lama ya, terjadi dalam tubuh itu seperti apa, beredar di dalam darah. Jadi nggak karena ikut-ikutan aja mungkin di puskes karena dokter yang nggak ada petugas kesehatan lain yang memang kurang memahami, kita nggak boleh ya. Kemudian harus cara pemberian secara oral, intravena, atau suppositoria, atau spray, dan lain sebagainya. Kemudian kondisi pasien dalam arti di sini pasien dewasa, anak-anak, lansia, atau bayi, karena pemberiannya tentu akan berbeda sekali. Ya. Kemudian jelas, lengkap, dan dapat dibaca. Jadi ini sekarang ya adik-adik semua, kalau nulis itu tulisannya yang terbaca ya. Kalau udah keruak itu ya asal jadi aja. Hati-hati ya. Nanti salah obat, asisten apotekernya nanti membacanya seperti misalnya CTM tuh kloramfenikol, tapi dibacanya misalnya jadi CPZ. Tahu CPZ ya, Dek? Halo? Oke. Ya.
Lanjut, slide, Bel. Ya, nanti bisa dilihat ya untuk kompetensi dokter umum ya, itu harus menguasai gangguan somatoform dan insomnia. Obat-obatannya apa saja sudah dipelajari ya dari dokter Henry atau dokter SPKJ yang sudah ada kuliahnya ya. Ya. Lanjut slide. Nah, ini ada program rujuk balik, ya, bukan rujuk balikan habis putus ya, tapi rujuk balik maksudnya pasien ini sudah berobat ke dokter spesialis jiwa. Kemudian setelah ditetapkan diagnosis oleh dokter, ya, dan diperlukan untuk kontrol kembali, untuk memeriksa, untuk meminum, untuk mendapatkan obat lebih lanjut. Ya, ini namanya program rujuk balik. Kalau dalam program rujuk balik itu biasanya dia sudah tegak diagnosisnya. Nah, dokter-dokter yang berada di rumah sakit jiwa itu semuanya nggak selalu dokter spesialis jiwa, ada juga dokter umum yang bekerja di sana. Nah, dia juga menerima. Tetap dia juga harus mengetahui, kalian juga harus mengetahui ya, harus obat apa saja yang diberikan setelah pasien tersebut diberikan obat-obatan psikofarmaka sebelumnya oleh dokter spesialis jiwa. Ya, apakah obat-obat yang setelah program rujuk balik ini akan diteruskan, di stop, diganti atau dikurangi? Ya. Slide. Nah, jadi kalaupun kalian nanti bertugas di rumah sakit jiwa, ya, kalian menerima pasien dengan status PRB ini ya, tetap dikonsulkan atas supervisi dari dokter spesialis ya. Jadi kita nggak boleh ya merubah resep obat yang sudah diberikan sebelumnya. Slide. Nah, di sini ya ada obat-obatan PRB. Jadi bukan hanya obat psikofarmaka saja ya yang cakupan obat PRB. Ini banyak sekali ya, tapi saya khususnya di sini hanya untuk yang gangguan psikofarmaka aja ya. Di sini contohnya gangguan kesehatan jiwa kronik ya. Acuan daftar obatnya ada berikut ini di bawah. Lanjut slide. Ya, ini seperti contoh ya. Untuk penyakit schizofren tahu ya, schizofren itu apa ya, keluhannya apa, cara periksanya apa, sudah ya, sudah hatam ya. Ya, jadi misalnya ini contohnya ada antipsikosis ya. Antipsikosis ini berupa misalnya haloperidol. Haloperidol harus tahu ya deh ya sediaannya ya. Nanti kalau tulis obat waktu KMPPD nanti tulisnya 0,1 mg, padahal sediaannya nih 0,5, 1,5, 2 mg, 5 mg. Ya, mulai dipahamin ya, mulai diingat-ingat ya. Lanjut ya. Kemudian ada chlorpromazine, ini tadi ya, CPZ ya. Jadi hati-hati kalau CTM sama CPZ tuh jauh banget ya. Tapi kadang-kadang karena tulisannya cruel ya, sehingga interpretasi dari apotik itu berbeda. Ya. Nah, ini ada contohnya tablet salut 100 mg ya. Jadi sediaannya CPZ ini 100 mg. Kemudian ada risperidon. Ini kadang-kadang juga ada yang tulis risperidon 0,5 mg. Ya, hati-hati ya. Jadi ada 1 mg, ada 2 mg, ada 3 mg. Lanjut. Satu lagi ada trisulperazin ya. Ini obat untuk apa? Sama tadi ya, untuk schizofrenia ya. Ini tablet salut 5 mg. Slide. Nah, ini hasilnya dalam formularium nasional yang dikeluarkan oleh Menkes 2017 ya. Jadi batasan-batasan ini perlu kalian ketahui ya. Obat-obat apa saja sih yang nggak boleh kita tulis ya. Nah,
Seperti ini misalnya, ada psikotropika yang untuk anti-ansietas. Tahu ya anti-ansietas itu apa aja ya? Nah, misalnya obatnya nih ada alprazolam ya. Ingat, alprazolam ini nggak boleh diresepkan oleh kalian ya. Khusus untuk dokter spesialis jiwa ya. Kemudian slide. Nah, bisa juga oleh dokter penyakit dalam ya, tapi ada batasannya, nggak boleh terus-terusan nih, 5 hari ya dalam sebulan. Kalaupun dia butuh, nanti kita konsulin lagi ke dokter spesialis jiwa karena yang berhak adalah dokter SPKJ ya. Ada sediaannya 0,25, 0,5, 1 miligram yang pemberiannya maksimal 2 minggu per kasus ya, atau 30 tablet per bulan. Lanjut. Ya, jadi tadi ada alprazolam, ya, anti-ansietas ini ada diazepam, ada clobazam, ada lorazepam. Diingat ya, kalau nggak bisa hafal, masing-masing sediaannya ada banyak ya, miligramnya, cukup satu aja, yang paling rendah aja deh minimal. Kalian ketahui ya, sediaannya ada berapa untuk tadi alprazolam ya. Ini diazepamnya ada berapa nih paling sering nih kalau diazepam ya? 2 miligram paling sering ya. Kemudian ada clobazam, lorazepam 0,5 miligram. Slide. Nah, kemudian kalau tadi anti-ansietas, sekarang antidepresi ya. Antidepresi ini contoh obatnya ada AMT, amitriptilin. Nah, amitriptilin ini sediaannya ada 25 miligram. Ada fluoxetine yang 10 miligram, maprolilin 25 miligram, kemudian sertralin 50 miligram ya, masing-masing maksimalnya 30 tablet per bulan, kecuali amitriptilin bisa dia diberikan 60 tablet per bulan. Slide. Kemudian ini yang anti obsesi kompulsif. Jenisnya apa saja sudah dipelajari ya. Ini hanya contoh obatnya aja, fluoxetine dengan sediaan kapsul 10 miligram, kemudian ada clomipramin dengan sediaan tablet 25 miligram. Slide. Kemudian ini antipsikosis ya. Biasa kalau orang datang nih, ini gangguan jiwa, gangguannya kita berikannya antipsikosis. Tapi tergantung ya, anamnesis lebih lanjutnya ditemukan apa pada pemeriksaan fisiknya seperti apa. Ya, pemeriksaan jiwanya dan pemeriksaan anamnesisnya. Nah, ini obatnya ada aripiprazol. Nih, nggak boleh ya, nggak boleh diresepkan oleh dokter umum. Kemudian ada lufenazin yang sediaannya adalah injeksi 25 mg. Nanti kalau mau bertanya setelah ini saya persilahkan ya, Dek. 10 menit lagi saya selesai memberikan kuliah. Kalian boleh menyiapkan pertanyaan dan nanti boleh angkat tangan bila nanti yang ini ya, yang beri kesempatannya ya. Lanjut. Slide. Ya, ada haloperidol. Nah, ini haloperidol nih yang paling sering nih kalian ya. Awas ya pemberiannya, hati-hati. Sediaannya juga harus diketahui ya. Ada 0,5, 1,5, 2, dan 5. Ya, sama nih nggak boleh juga. Nah, kalau untuk anak-anak boleh nggak? Boleh, ada sediaannya yang tetes ya. Sediaan yang tetes itu dia per mililiter, per cc itu ada 2 miligram. Tergantung nanti perhitungannya butuh berapa miligram. Jadi berapa cc yang perlu di drop atau yang perlu ditetes. Ya. Kemudian lanjut slide. Slide Bel, oke. Chlorpromazin, nih, juga ya. Tadi sudah ya 25 mg, terus clozapin juga 25 mg. Kemudian ada juga yang sediaannya 100 mg. Ya, jadi nggak semua schizofren itu obatnya sama. Ini lihat,
karakteristiknya ya, khususannya. Ini hanya diberikan untuk schizofrenia yang resisten, yang nggak bisa dengan obat-obatan yang sebelumnya tadi kita berikan clozapine. Ya, lanjut slide. Oh ya, sama tadi ya, clozapine tuh hati-hati ya, kalau kita berikan karena dia resisten dengan obat-obat yang lain, kita beri clozapine harus di monitoring ya, ininya, apanya tadi, darahnya ya, labnya jadi periksa. Nanti dia terjadi agranulositosis, jadi perlu diperiksa sampai sejauh mana ya. Kemudian, udah slide. Nah, kemudian ada olanzapine ya, olanzapine sama nggak boleh juga diresepin oleh dokter umum, jadi betul-betul kita harus merujuk ke dokter SPKJ. Lanjut slide. Ini ada paliperidon, palmitat, cuman jarang ya diberikan. Yang paling sering itu yang kalian kenal nanti ada Haldol, tadi ya haloperidol, kemudian Cefazet, ya diazepam, kemudian apa lagi ya, kalau olanzapine jarang. Ya. Lanjut slide. Ya, ini ada quetiapine, sama nggak boleh juga. Jadi diingat ya, obat-obat yang ini di bold ya, kira-kira nih nggak bisa diberikan, jadi kita nggak boleh ya, walaupun obat itu ada di puskesmas atau di rumah sakit. Slide. Nah, sama ini, risperidon nih, paling sering juga nih. Nah, risperidon sering nih digunakan juga nih. Kadang-kadang dia tulisnya, tapi hati-hati ya, jangan tulisnya 0,5 ya, seperti haloperidol tadi ya. Ini sediaannya ada 1 mg, 2 mg, dan 3 mg ya. Kemudian selanjutnya ada trifluoroperazine ya. Sama, ini juga nggak boleh ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian melanjutkan tadi program PRB, meresepkan obat diberikan dalam 1 bulan ya. Kalian memang nanti tulis resep, tapi disupervisi oleh dokter spesialis jiwa ya. Hati-hati pemberiannya dilihat ini acuannya, nggak boleh sampai lebih dari 90 tablet per bulan. Kalau kalian memberikannya untuk apa tuh maintenance itu per bulan ya. Bisa kan pasien datang tuh dia berobat, pasti obat-obatannya tuh untuk 1 bulan ke depan ya. Slide. Nah, ini contoh yang tadi dirangkum aja nih, salah satunya aja alprazolam. Sebenarnya tadi ada banyak ya obat-obat ya. Seperti saya contohkan tadi kan Dipras ya, yang paling banyak tuh di pasaran ya. Jadi ada, saya dulu pernah di apotik K24. Nah, ini pasien sudah dapat resep dari salah satu praktek dokter lah. Kemudian datang ke apotek K24 itu, dia membawa resep yang ditulis oleh dokter itu dan dia katakan bahwa obat ini tidak ada di apotek dokter tersebut. Iya saya. Kemudian kita perlu cermati juga ya, resep-resep yang masuk itu apakah betul-betul ditulis oleh dokter atau hanya buatan pribadi. Karena resep itu mudah banget di duplikasi, dibuat. Mudah banget, tinggal cetak aja mudah. Jadi hati-hati ya, apakah betul itu tulisan dokternya, kemudian cetakan resepnya itu betul-betul dari dokter Anda ya. Jadi diperhatikan. Nah, saya rasa cukup. Silahkan jika ada pertanyaan, angkat tangannya, nanti diberikan kesempatan oleh Bella nanti yang pilih. Silahkan ya. Bella atau Hasnah boleh. Atau sudah jelas semua? Oh, silakan. Rizky, di ini aja suaranya. Silakan, langsung. Baik dok, Ya. izin bertanya dok, terkait tadi kan kalau misalnya kita memberikan obatnya melebihi dari batas-batas itu, sanksinya apa ya dok kira-kira?
apakah langsung dicabut SPR-nya atau disekolahkan ulang atau gimana dok? Terus mau nanya juga dok, yang untuk pemerintah kalau tablet salut itu kalau di penulisannya cukup TAB aja atau gimana dok? Rizky, suaranya kurang jelas ya. Apa suara saya juga tadi kurang jelas ya, Dek? Enggak sih. Jelas dok tadi suara dokter. Jelas ya? Jelas dok suara Rizky dokter. coba, Rizky mungkin diperbesar suaranya. Baik dok. Ya, izin bertanya dok. Jadi jika kita melakukan pelanggaran atau melebihi salah meresepkan atau lebih memberi resep lebih dari batas yang sudah ditentukan, itu sanksinya gimana ya dok? Apakah langsung dicabut STR SIP-nya ataukah ada prosesnya dulu seperti itu dok? Ya, terima kasih Rizky. Udah, satu aja? Iya dok. Ya, oke. Jadi kalau kita nanti dalam, sabar ya Nak, Bunda lagi kuliah, ngomong apa? Dong. Nanti ya, sabar ya. Nanti ya. Jadi gini ya Rizky, kalau misalnya dokter umum nanti kalian akan di bawah suatu persatuan ya, persatuan tuh apa ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu sebagai naungan kita berlindung. Apabila terjadi sesuatu, biasanya nanti kita minta perlindungannya ke IDI. Ya. Kalau misalnya betul-betul diperlukan, ya, betul-betul diperlukan obat itu, sebaiknya, Rizky, kita tetap merujuk pasien itu. Kalau tadi kan ada obat-obat ya, ada obat-obat yang memang tidak boleh diberikan oleh dokter umum yang saya buat tadi ya, tetap kita harus rujuk. Tapi kalau misalnya kejadian pemberian atas dasar kita nggak tahu atau memang pasien yang benar-benar membutuhkan ya, seperti apa HSR-nya tergantung apakah ada yang melaporkan ya, apakah ada yang melaporkan atau tidak. Kalau biasanya kalau aman-aman aja tuh nggak ada yang melaporkan ya, jadi ya selamat gitu. Cuman kadang-kadang ada yang keluarga pasien atau yang mengerti gitu, yang paham ya, sehingga akhirnya kita dibuat suatu kesalahan yang kita lakukan itu suatu kesalahan. Kalaupun sampai dilaporkan, pasti nanti ada sidang etik ya, sidang etik di IDI sendiri ya. Nanti dilihat sejauh mana keberatan dari pelaku kesalahan. Ya, nanti dinilai dulu. Kemudian apakah ya kan STR-nya dicopot atau enggak, itu tergantung dari keputusan sidang. Ya, itu satu. Dua, kalaupun pelaporannya tidak melewati IDI ya, atau ada lagi bagian komisi etik IDI itu ya, misalnya ke kepolisian ya, karena ada pihak ketiga mungkin ya, pihak ketiga merasa dirugikan sehingga perlu melaporkan ya, itu juga sama, pasti nanti ada dokter yang menjadi saksi ahli, khususnya dokter spesialis. Kalaupun nanti kesalahan betul-betul tidak sesuai dengan indikasi, ya, kondisi pasien, dosis obatnya, mungkin hukumannya sesuai dengan tuntutan, ya. Tapi kalau memang sesuai dengan indikasi, mungkin akan dipertimbangkan oleh majelis, ya. Majelis di sini dalam arti kalau kepolisian ranahnya berkas lengkap, jaksa kemudian ke pengadilan, nanti akan dinilai. Jadi hakim juga nggak serta-merta memutuskan bahwa dipecat jadi dokter, nggak boleh, enggak, ya, tetap ada saksi. Jadi
Kalau sebagai dokter ya menggunakannya aja secara bijak. Kalau terlewat, ya apa boleh buat. Mengakui kesalahan adalah hal yang paling tepat daripada membela diri tapi malah menjerumus aja. Ya, itu Riki. Berdoa aja mudah-mudahan tidak melakukan kesalahan, selalu diingatkan, kemudian bekerja sesuai SOP, ya dek, dengan batasan-batasan tadi yang sudah diberikan, ya. Ada lagi? Cindy, silakan Cindy. Izin bertanya dok, tadi kan yang kita bahas tentang obat-obat apa aja yang tidak boleh diresepin oleh dokter umum. Kira-kira obat apa aja dok yang boleh diresepkan oleh dokter umum? Oke, dibalik ya jadi ya Cindy ya. Ya, Iya dokter. hampir secara keseluruhan tadi berdasarkan yang saya bold itu tidak boleh. Jadi kalau mau lihat berarti yang nggak ada bold itu. Ya, tapi tetap batasannya melihat tadi pemberiannya misalnya tadi maksimal per minggunya berapa tablet, berapa kapsul, atau maksimal pemberiannya 1 bulan tuh berapa. Itu yang perlu diperhatikan juga. Itu aja. Baik dok. Jadi nggak semua obat itu ya. Tapi ada juga nanti kalau misalnya kalau dia tahu ya kecanduan ya adiksi terhadap psikotropik ya, narkotik psikotropik misalnya narkotik lah. Ada diberikan metadon ya. Metadon tuh biasanya kalau program ke Menkes itu dia ada di beberapa puskes ya. Nanti kita misalnya kerjanya di puskes atau di klinik perusahaan ya, di rumah sakit atau di klinik perusahaan. Obat itu tersedia karena mereka bekerja sama atau diberikan kepercayaan oleh dinas setempat atau Kementerian Kesehatan untuk melakukan pelayanan mengatasi adiksi itu ya, adiktif itu. Diberikan metadon. Kalaupun memang obat-obatan tersebut tersedia dan memang puskesmas tersebut bekerja sama atau berkoordinasi dengan dinas kesehatan kota, kabupaten atau kementerian, berarti kita diperbolehkan dengan catatan ada koordinasi kerjasama antara puskes, bukan pribadi ya, antara instansi yang kita tempati kerjanya. Gitu Cindy. Baik dok, terima kasih dok. Ivita ingin Ya, bertanya ada dok. lagi. Cindy. Ya, silakan. Maaf dok, saya mau bertanya, kan tadi dokter bilang ada beberapa obat yang maksimal 30 tablet dok diberikannya. Itu untuk sediaan yang terendah atau untuk semua sediaan ya dok? Terima kasih dok. Ya, untuk semua sediaan. Nah, untuk semua sediaan itu tergantung dari berat ringannya penyakit. Kan dia punya range ya, dosis terendah sama tertinggi ya. Nah, tergantung derajat ya, beratnya penyakit. Kalau misalnya hanya ringan-ringan aja, nggak pakai ngamuk, nggak pakai gaduh gelisah dan lain sebagainya, saya rasa cukup yang dosis rendah ya. Tapi kalau misalnya sampai yang mengganggu aktivitas sosial ya, mengganggu orang lain sampai ada keinginan untuk mengancam orang dengan senjata tajam dan sebagainya, kita pakai dosis yang tinggi. Maksimalnya tetap yang tadi misalnya ada yang 30 tablet per bulan, 30, 60. Jadi nggak yang dosis terendah atau tertinggi, tergantung. Kita boleh aja berikan yang tertinggi atau terendah tergantung berat ringannya penyakit, kemudian sesuai juga dengan berat badannya. Kalau kita kasih dia dosis dewasa misalnya tadi ada yang 1, 2, 3, 5 misalnya, dia nggak masuk dalam rank dosis itu ya berarti nggak perlu diberikan. Ya, ada lagi? Cukup?
Izin bertanya dok, Kalau cukup, ya. Oh, oke, masih ada. Iya, silakan. izin bertanya dok terkait pembelian resep Ya. anti psikotik ini kan biasanya diatur ketat di mana ada dosis maksimal dan hanya boleh diresepkan oleh dokter spesialis. Yang saya tanyakan, apakah perlu dibentuk tim khusus untuk mengawasi konsumsi obat yang dia konsumsi obat pasien, karena untuk mencegah terjadinya suatu ini ketid, kesalahpenggunaan dari obat psikotik yang telah diresepkan. Oke. Jadi gini, kalau misalnya seperti penyakit TB ya, penyakit TB ini ada PMO ya, pengawas minum obat. Tapi kalau gangguan psikoaktif ini biasanya dia hanya didampingi oleh keluarga ya, hanya didampingi oleh keluarga, dan jika kita berikan obat tersebut, berarti kita memberikan penjelasan juga kepada keluarga. Nah, tugas kita memberikan dosis itu diberikan betul-betul sesuai, ya, ya, sesuai dengan acuan berapa yang harus diberikan dan maksimal yang harus diberikan. Kalau bisa sih jangan melebihi dosis maksimal, malah haram hukumnya ya. Atau maunya sih kurang-kurang dari dosis maksimal ya, tapi masih dalam range pengobatan. Nah, kemudian apa tadi ya, lupa lagi deh, nanti ya, lagi sebentar lagi. Apa tadi deh, lupa deh, maaf deh. Jadi apakah perlu dibuat tim khusus untuk mengawasi konsumsi obat pasien dok? Oke, ya. Kalau tim khusus, kalau dia dirawat, iya. Tapi kalau enggak, kita sepenuhnya menyerahkan ke keluarga, ya. Tanggung jawab kita hanya sebatas memberikan obat sesuai dosis per hari dan maksimal 1 bulan tadi, ya. Kalaupun kita yang tim khusus itu biasanya yang tadi pemberian terlalu banyak atau tidak sesuai obat atau terlalu banyak meresepkan obat-obat psikofarmaka ini ya, sehingga nanti ada tim khususnya karena meresepkan obat psikofarmaka terlalu banyak ya, baik narkotik atau psikotropik itu biasanya oleh dinas. Tapi kalau untuk pengawas seperti PMO ini diserahkan ke keluarga ya, pribadi sama keluarga. Makanya kalau memang kita khawatir pasien tersebut tidak bisa meminum sesuai aturan yang kita anjurkan, kita nggak perlu memberikan obat itu dalam rentang waktu 1 bulan. Cukup mungkin misalnya 1 minggu, nanti biar dia kembali lagi. Kita lihat efektivitas respon obatnya seperti apa, kemudian teratur tidaknya dia minum. Nah, mungkin kita bisa periksanya dari sana, monitoringnya dari sana, mengatur obat yang diberikan, jumlah obat yang diberikan ya. Tapi susah sebenarnya karena kadang-kadang pasien-pasien jiwa ini datangnya bukan dari kota aja, dari daerah-daerah yang memang sulit ya, mau seminggu sekali datang ke kota gitu ya. Kalian kan tinggal di kota ya, enak ya. Kalau yang di ujung-ujung pelosok itu mau naik kendaraan dari pagi balik lagi dia sorenya juga kadang-kadang berat, apalagi tujuannya untuk berobat ya. Itu aja. Jadi lebih kalau mau untuk tim, lebih ke kitanya, kita betul-betul mengawasi dulu. Kita percaya nggak nih si pasien akan minum dengan minta keyakinan dari keluarganya. Kemudian kalau kita nggak yakin, ya udah kita buat rank waktu peresepannya jangan sampai 1 bulan, maksimal 2 minggu aja lah ya, 1 sampai 2 minggu. Baik, terima kasih dok. Iya deh, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, ya saya hanya ingin menegaskan bahwa efek narkotik sama psikotropik itu berbeda ya, Dea ya. Kalau narkotik itu dia menyebabkan apa? Ya, euforia dan sebagainya ya. Kalau psikotropik itu dia malah akan, kalau narkotik dia menekan, kalau psikotropik itu dia memainkan peran
si pasien, tinggal lakunya ya, mengendalikan itu. Ya. Baik, siap-siap untuk masuk. Saya sudah buat jadwal di Google di G-Class ya. Nanti masuk lagi di G-Class, lihat link post testnya. Hanya 5 soal dengan pilihan jawaban berganda. Mudah-mudahan nilainya 100 semua ya. Amin ya robbal alamin. Kapan nih UAS-nya, UAB-nya? UTB-nya Jumat besok, Dok. UAB-nya? UAB-nya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih buat PJ Farmasi Hasna, kemudian host kita hari ini Ibu Bella, kemudian buat siapa? Siapa sih? Sally ya? Siapa sih? PJ-nya, PJ mahasiswa siapa? Faris ya? Faris ya, makasih banyak ya Dek. Ini yang ikut di saya ada terakhir 205. Tolong Bel bisa di screenshot nanti buat bukti kuliah daring kalian ya. Sebisanya aja, nggak semua all out masuk juga nggak apa-apa. Yang penting ada catatan perkuliahan yang sudah dilaksanakan ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan berkah ya, pahami, dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi, Dek. Ya, makasih, Dok. Dan main Dok. Makasih, Dok. Banyak dok. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.